Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Deputi Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, peran perempuan dalam epos Lagaligo diungkap dalam peluncuran buku Bertamasya ke Masa Silam, mengungkap misteri perempuan-perempuan dalam Lagaligo. Karya Profesor Dr. Nurhayati Rahman MS menjelaskan peran perempuan telah ada sejak zaman dahulu. Bertempat di studio utama Unhas TV, peluncuran buku Bertamasya ke Masa Silam, mengungkap misteri perempuan-perempuan dalam Lagaligo, sukses digelar Sabtu 22 Februari 2025. Peluncuran buku ini digelar dalam bentuk dialog budaya dengan menghadirkan para narasumber dan tokoh. Hadir pula Ketua Program Studi Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Unhas, Profesor Dr. Nursini SEMA. Kehadiran mereka menandai pentingnya kajian gender dalam warisan sastra klasik. Dalam sambutannya mengungkapkan kebahagiaannya atas peluncuran 3 buku karya Profesor Nurhayati Rahman. Profesor Nursini menekankan jika karya ini bukan hanya kebanggaan bagi prodi gender, tetapi juga memperluas pemahaman masyarakat tentang studi gender dan budaya. Yang pertama, saya apresiasi dan saya sangat bangga karena yang pertama itu adalah dosen Prodi Gender dan Pembangunan, Prof. Nurhayati itu adalah salah satu dosen pengajar sebagai pemilik buku. Kemudian yang kedua adalah jaringan gender Indonesia itu adalah juga mahasiswa saya di Prodi Gender dan Pembangunan. Kolaborasi yang terbentuk ini tentu saja membawa nama baik Sekolah Pasca Sarjana Unhas, terutama Prodi Gender dan Pembangunan. Kolaborasi ini tentu dia berkontribusi terhadap Renstra Unhas, khususnya terkait dengan penguatan jaring relasi gender di Unhas dan kemudian di kawasan timur Indonesia. Penulis buku Profesor Nurhayati yang juga menerjemahkan naskah Lagaligo mengungkapkan jika 3 bukunya yang diluncurkan tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting. Buku Lagaligo jilid keempat membahas kehidupan perempuan Bugis pada masa pra-Islam di Sulawesi Selatan, menggambarkan peran aktif mereka di dunia publik. Buku kedua berjudul Cholik Pujie, Intelektual Penggerak Zaman, menceritakan kisah Cholik Pujie, seorang perempuan abad ke-19 yang berperan besar dalam menyelamatkan dan menyalin naskah Lagaligo selama 20 tahun agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Berkat usahanya itu 12 jilid naskah Lagaligo kini tersimpan di Belanda dan telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Buku ketiga berjudul Aku di Antara Santri dan Tradisi adalah sebuah memoir yang mengisahkan pengalaman pribadi Profesor Nurhayati sebagai perempuan namun bukan dalam bentuk biografi maupun autobiografi. Jadi ada 3 buku saya yang terbit pada hari ini, yaitu Lagaligo jilid 4 itu pra-Islam, abad ketika orang-orang Bugis di Sulawesi Selatan belum beragama Islam, dan di situ menggambarkan tentang keaktifan wanita-wanita Bugis di dalam dunia publik. Lalu kemudian pada pertengahan abad ke-19 ada seorang perempuan namanya Cholik Pujie yang menyalin dan menyelamatkan naskah Lagaligo yang tersebar-sebar dalam masyarakat. Karena masyarakat tidak mau menyerahkan kepada Belanda naskahnya. Jadi Belanda meminta izin kepada Cholik Pujie disalingkan, dan itu disalin 20 tahun loh. Mana ada generasi muda sekarang mau kerja keras begitu. Dan buku yang ketiga adalah buku yang bercerita tentang kehidupan saya, tapi bukan biografi, bukan juga autobiografi, tapi memoir yang masih tersimpan dalam ingatan-ingatan saya tentang pengalaman-pengalaman hidup saya juga sebagai seorang perempuan. Menjadi perempuan dalam Lagaligo, Cholik Pujie sebagai perempuan
sebagai penyelamat Lagaligo yang menyalin Lagaligo yang tertinggal sekarang di Belanda sebanyak 12 jilid dan disahkan oleh PBB di UNESCO sebagai Memory of the karya sastra terpanjang di dunia. Itu perempuan dan saya juga perempuan adalah penerjemah Lagaligo. Selain itu, dalam diskusi yang berlangsung, Basia SSMA dari tim penerjemah Lagaligo mengisahkan proses alih aksara naskah dari huruf Bugis kuno ke dalam huruf Latin. Bersama tim, Basia melakukan penelitian mendalam hingga ke Universitas Leiden di Belanda guna memastikan keakuratan naskah asli. Sementara itu, narasumber lain dalam diskusi itu, Faisal Odang yang juga merupakan sastrawan, turut menceritakan pengalamannya dalam menerjemahkan naskah Lagaligo ke dalam bahasa Indonesia, sehingga karya sastra ini dapat diakses oleh halayak luas. Tidak hanya itu, sesi panel diskusi juga menghadirkan berbagai sudut pandang terhadap 3 buku yang diluncurkan. Jurnalis perempuan Irmawati Puan Mawar menyoroti eksistensi perempuan dalam Lagaligo. Sementara aktivis gender Indonesia Aflina Mustafaina membahas buku Colik Pujie. Tak ketinggalan pula akademisi Unhas Supratman SS MSc PhD memberikan pandangannya mengenai buku Aku di Antara Santri dan Tradisi. Di akhir diskusi, Profesor Nurhayati berharap agar generasi muda tidak hanya membaca dan memahami, tetapi juga mampu menghidupkan kembali karya sastra asli seperti Lagaligo dalam berbagai bentuk yang relevan dengan perkembangan zaman. Mentransformasikannya warisan budaya tersebut ke dalam dunia digital, seperti animasi, game, komik, dan film. Rahmatia, Unhas TV. Sebanyak 50 booth meramaikan Exhibition Dental 2025 di Claro Hotel Makassar. Berbagai produk kedokteran gigi dihadirkan, mulai dari alat praktik hingga bahan habis pakai. Berikut liputannya. Di dalam area pameran, pengunjung terlihat antusias mengunjungi berbagai booth yang menawarkan beragam perlengkapan dan teknologi terbaru dalam dunia kedokteran gigi. Diskon dan promo menarik dari para vendor menjadi daya tarik tersendiri bagi para dokter gigi yang ingin memperbarui penglihatan mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Pameran ini terbuka untuk umum dan sejak hari kedua, jumlah pengunjung semakin meningkat, menjadikan event ini salah satu pameran terbesar di Makassar yang selalu dinantikan oleh para tenaga medis di bidang kedokteran gigi. Kondisi tersebut diakui Kiki, pemilik booth Revadan Asia, yang mengakui jika di hari terakhir pameran merupakan yang paling ramai pengunjungnya. Hari ini sih cukup lumayan ramai ya dibandingkan hari kemarin. Karena kamu saya ini acara ini tuh salah satu acara terbesar di Makassar juga yang setiap tahun kita selalu ikut. Jadi Revadan Asia ini ada di Makassar? Ada, kita ada timnya di Makassar. Terus gimana melihat antusias pengunjung kalau sejauh hari ini ya hari kedua? Yes, biasanya sih hari pertama itu agak kurang, hari kedua ramai, hari ketiga biasanya puncaknya lebih ramai lagi sih. Selain menjadi ajang belanja alat kedokteran gigi, event ini juga dimanfaatkan oleh para dokter gigi dari berbagai daerah sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu dan menjalin kembali silaturahmi dengan rekan sejawat. Seperti yang dilakukan Dr. Novita Sari, yang mengaku melalui kegiatan tersebut bisa memperoleh alat dan bahan dengan harga lebih murah. Sangat seru, terus banget. Banyak stand pameran, jadi dokter gigi bisa melihat alat-alat dan bahan-bahan yang baru yang terupdate ya, membantu. Ya, untuk kami yang dokter gigi daerah itu kita bisa lihat banyak bahan, dapat diskon, dan untuk ilmunya upgrade. Jadi untuk pelayanan pasien itu bisa meningkatkan mutu pelayanan juga di masyarakat. Mungkin seperti itu. Iya, kegiatannya sangat seru dan bermanfaat. Banyak pemateri yang luar biasa dari berbagai macam negara, Malaysia, Jepang, Indonesia, terutama Unhas, Thailand dan sebagainya. Kemudian banyak sekali stand yang menjual berbagai macam alat dan bahan yang sangat bermanfaat dan diskonnya besar-besaran. Ya. Kemudian menjadi ajang reuni buat kita semua, buat teman angkatan yang mungkin tugasnya jauh daerah, di kota, saling bertemu di event ini. Dengan antusiasme yang tinggi dari peserta dan pengunjung Exhibition Dental Makassar 2025, terbukti menjadi event yang bukan hanya sekedar pameran, tetapi juga wadah bagi para profesional di bidang kedokteran gigi untuk terus berkembang.
Para peserta berharap agar event serupa dapat terus diadakan dengan lebih banyak inovasi dan cakupan yang lebih luas di masa mendatang. Andi Putrinaja, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menerima kunjungan perwakilan dari Okayama University Jepang. Pertemuan tersebut juga membahas potensi perluasan kerjasama di berbagai bidang penelitian dan akademik dengan pemerintah kota Maniwa. Bertempat di ruang rapat lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar. Kunjungan ini dihadiri oleh Yukari Nimura MD PhD dan Yuichi Hara PhD dari Okayama University Jepang. Dalam kunjungan ini, Prof. Nimura menyampaikan bahwa kerjasama antara Okayama University dan Universitas Hasanuddin sudah terjalin sejak tahun 2007 melalui Memorandum of Understanding atau MOU. Selain proyek dekarbonisasi, kedua universitas berencana untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang penelitian. 2007年から岡山大学とハサヌディーン大学は連携協定を結んでもう、20年近く経つんですけれども、今回の、このプロジェクトをきっかけにより深い連携をしたいなっていうようなことで来ました。大学としてもやはりそのインドネシアといろいろなことを一緒にしたいっていうのが高まっていまして、だから今回私たちだけじゃなくて2日前には別の教員も訪問させていただいてて、いろんな分野でもっともっとつながれればいいなと思って期待してます。 Senada dengan hal tersebut, Dr. Yuichi Hara menjelaskan bahwa proyek yang sedang mereka jalankan bersama salah satu kota di prefektur Okayama, yaitu kota Maniwa, berfokus pada pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Selain itu, Dr. Hara juga menyampaikan kekagumannya terhadap kehangatan mahasiswa Universitas Hasanuddin yang selalu membantu mahasiswa Okayama University dalam berbagai kegiatan pendidikan dan penelitian. 岡山県にある真庭市とマカッサル市とハサヌディン大学と岡山大学で、持続可能な、ゴミ問題解決に向けた、プロジェクトをしに来ました。 Sementara Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil menegaskan bahwa kerjasama ini diharapkan dapat berkembang ke depannya dengan membuka lebih banyak kesempatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Kerjasama yang akan dijalankan meliputi berbagai sektor seperti teknik kimia dan ilmu budaya. Di bidang teknik, Universitas Hasanuddin dan Okayama University akan melakukan penelitian teknologi ramah lingkungan. Di bidang ilmu budaya, khususnya arkeologi, Okayama University ingin berkolaborasi dalam penelitian terkait penemuan lukisan gua tertua di dunia yang berada di Sulawesi Selatan. Sedangkan di bidang teknik kimia, kedua universitas berencana untuk mengembangkan program studi teknik kimia Universitas Hasanuddin yang akan dibuka pada tahun 2025 untuk melengkapi program hilirisasi terutama pengelolaan sumber daya nikel di Indonesia. Ya, jadi hari ini kita menerima Vice Rector atau Wakil Rektor dari Okayama University dan juga salah satu anggota dari Majelis Wali Amanahnya ya, semacam Majelis Wali Amanah di Okayama University Jepang yang datang khusus untuk kemudian membicarakan kerjasama-kerjasama, terutama kerjasama akademik dengan Universitas Hasanuddin yang memang sudah berlangsung sangat lama ya dengan Okayama University. Namun di pembicaraan tadi kita membicarakan tentang peluang-peluang kerjasama-kerjasama dalam bidang lain. Nah, kita tahu bersama dengan Okayama University, beberapa fakultas, terutama Fakultas Kedokteran, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi, itu sudah punya banyak kolaborasi. Nah, tadi kita membicarakan tentang kemungkinan dibuka pembicaraan untuk kerjasama di bidang teknik, untuk Fakultas Teknik. Ya. Kemudian juga untuk Fakultas Ilmu Budaya, dalam hal ini arkeologi. Prof. Adi berharap bahwa kerjasama ini diharapkan akan terus berkembang dan membuka peluang baru bagi kedua universitas dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Prof. Nimura juga mengungkapkan bahwa dalam diskusi dengan Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, mereka menemukan banyak bidang penelitian yang dilakukan Unhas, memiliki kesamaan minat dengan Okayama University. Oleh karena itu, Prof. Nimura berharap kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan ilmu dapat terus berlanjut di masa depan.
Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Minat membaca buku fisik di Indonesia semakin menurun di era digital. Lantaran sebagian besar masyarakat kini lebih mengandalkan teknologi digital untuk mendapatkan informasi. Namun rendahnya literasi baca buku fisik menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Berikut liputannya. Fenomena ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi. Saat ini hampir setiap orang memiliki akses ke perangkat digital, bahkan beberapa memiliki lebih dari satu. Kondisi tersebut membuat buku fisik semakin tersisih oleh kemudahan akses informasi secara digital. Meski demikian, buku fisik memiliki keunggulan tersendiri. Sekretaris Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Ansar Saud SSIM Farm Apotekar, menjelaskan jika membaca buku fisik dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman karena melibatkan lebih banyak indera. Bau kertas, tekstur halaman, serta pengalaman membaca secara langsung dapat memberikan dampak lebih besar dibandingkan membaca secara digital. Ini memang eranya era digital ya. Kita nggak bisa lawan itu perkembangan teknologi. Semua orang punya HP. Kalau data tadi yang social and Hotsuite itu 210 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi mungkin hampir seluruhnya orang Indonesia sekarang itu punya akses ke internet. Mungkin 2/3 sekarang yang punya akses. Bahkan ada yang punya 2 HP atau 3 HP kan. Itu perkembangan digital itu tidak bisa kita lawan. Cuma kesadaran akan pentingnya aspek digital dan aspek fisik ini yang harus kita seimbangkan. Dan ya kita di perpustakaan ya akan melakukan keduanya gitu. Senantiasa mensosialisasikan pentingnya membaca buku secara fisik dan juga memanfaatkan teknologi digital ini untuk bisa melayani mahasiswa atau sivitas akademika UNHAS. Di sisi lain, Ansar Saud juga menyoroti manfaat digitalisasi, seperti akses informasi yang lebih cepat, serta kemampuan mendapatkan data secara real-time dari berbagai sumber. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana masyarakat dapat menyeimbangkan kebiasaan membaca buku fisik untuk meningkatkan pemahaman mendalam, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh informasi dengan cepat. Ansar pun menyarankan untuk menciptakan keseimbangan antara buku fisik dan literasi digital. Ia menyebut, masyarakat perlu membiasakan membaca buku fisik dengan target tertentu, misalnya 1 hingga 2 buku per bulan. Selain itu, dosen farmasi Unhas ini juga menjelaskan jika literasi digital juga harus terus ditingkatkan agar informasi yang diperoleh tidak hanya cepat, tetapi juga dapat dipahami dan dianalisis dengan baik. Ditambahkan Ansar sebagai pusat literasi, perpustakaan memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membaca buku fisik sembari tetap memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Andrea Reren Karina, Unhas TV. Pemirsa, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sendi agar terhindar dari berbagai penyakit. Salah satunya penyakit osteoartritis. Osteoartritis termasuk ke dalam penyakit degeneratif karena erat kaitannya dengan pertambahan usia. Berikut laporan selengkapnya. Sendi merupakan bagian tubuh yang berfungsi untuk menopang tubuh kita agar dapat beraktivitas dengan baik sehari-harinya. Oleh karena itu, kesehatan sendi sangat penting untuk dijaga. Jika tidak, akibatnya bisa sangat fatal. Salah satunya terkena osteoartritis. Osteoartritis merupakan kelainan pada sendi akibat perubahan struktur sendi yang berkembang seiring bertambahnya usia. Penyakit sendi ini tergolong degeneratif karena erat kaitannya dengan pertambahan usia. Dr. Fatur Rahman, spesialis ortopedi Rumah Sakit Unpad, menjelaskan gejala apa saja yang dapat menjadi awal dari osteoartritis. Secara umum gejalanya adalah nyeri pada persendian. Nyeri pada persendian. Kita ambil contoh di sini sendi lutut ya, karena berdasarkan epidemiologi yang sering itu adalah sendi lutut. Kemudian lebih lanjut kaku itu berkelanjutan saat beraktivitas juga terjadi. Iya. Kemudian nyerinya bertambah, gerakannya berkurang atau kaku gitu ya. Iya. Dan terakhir anggota gerak itu mengalami, atau lutut itu, kita bicara lutut dulu aja ya, Iya. mengalami pembengkokan.
Meskipun erat dengan faktor usia, tinggi dan berat badan justru menjadi faktor paling kuat ketika menyangkut kesehatan sendi. Oleh karenanya, tinggi dan berat badan diupayakan ideal agar kesehatan sendi dapat dipelihara dalam jangka waktu panjang. Penanggulangan dari osteoartritis sendiri disesuaikan mengikuti gejala yang ditunjukkan, baik gejala ringan, sedang maupun berat. Tiap gejala memiliki penanggulangannya masing-masing. Ini yang penting, Widi. Pertama tentu kita lakukan upaya-upaya pemantauan ya. Kalau masuk usia 40-50 ada baiknya check up ya kan? Oh, check up rutin ya berarti ya? Ada baiknya ya konsultasi dan lain-lainnya, cari tahu dan seterusnya. Pantau apakah tinggi dan berat badan ini ideal atau overweight atau bahkan obes. Gitu. Terus selanjutnya adakah gejala? Kalau ada gejala nyeri-nyeri sendi ya, bangun tidur terutama. Kenapa bangun tidur? Karena saat tidur itu peradangan yang ada menimbulkan reaksi ya, menimbulkan pembengkakan dan lain-lain gitu ya. Kira-kira begitu sederhananya. Saat bangun terasa sebagai satu nyeri yang khas gitu ya, akibat penekanan struktur mekanik yang ada di sekitar sendi. Meskipun beredar banyak cara menghindari osteoartritis, diharapkan cara yang sudah terbukti secara sains tetap jadi pilihan utama agar kedepannya tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Untuk informasi seputar kesehatan lainnya, saksikan program Healthy Talks di kanal YouTube Divya Unpad TV. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.